Pak. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku Kepala Badan Kesbangpol Bandung Tengah yang sudah menerima kami dengan suasana yang hangat. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kiranya pagi yang cerah ini, siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Terkait komunitas Tunas Sabunaran, ini awalnya sih dibentuk dengan seperti arisan. Awalnya kita sama teman-teman dari berbagai daerah ya, melalui media sosial kita saling komunikasi, saling berbagi tentang informasi tentang budaya-budaya, sejarah, adat yang terkait dengan Habatahon, Batak secara keseluruhannya. Kita tidak membeda-bedakan. Jadi kemudian kita bentuk kemarin itu di media sosial, Facebook ya, bahwasanya kita mendirikan grup di media sosial, namanya kita buat komunitas Tunas Sabunaran. Dengan beriring waktu dan berjalan, ya kawan-kawan jadi terinspirasi juga bagaimana supaya lebih cepat saling komunikasi, berbagi. Kita buat grup WhatsApp-nya gitu. Jadi kita sepakat juga bersama teman-teman kita buat grup WhatsApp-nya. Karena kebetulan kita yang di komunitas Tunas Sabunaran ini kita bukan hanya ada di Tapal Tengah, kita juga ada Pak ada yang di Jakarta, di Jawa lah ya, ada yang di Kalimantan, ada yang teman di Aceh, di Riau, kita ada di berbagai daerah. Tapi dengan grup WA WhatsApp tadi kita buat supaya kita lebih bisa konsentrasi, fokusnya ada wadah untuk kita saling berkomunikasi. Jadi beriring waktu juga ternyata kawan-kawan semakin semangat, antusias dan serius, sehingga keseriusan itu tadi bagaimana kalau kita sepakatkan aja, kita bentuk aja, kita legalitaskan. Artinya supaya ya kita berbadan hukum dan tidak lagi kita hanya sebatas komunikasi, tapi kalau boleh kita bisa menuangkan aspirasi gitu melalui komunitas ini. Jadi kembali kita dengan kawan-kawan berembuk, musyawarah, ya udah kita sepakat, kita bentuklah ini menjadi sebuah kelembagaan yang terdata dan tertata gitu. Jadi sehingga izin Tuhan Pak, kita bentuk, kita mulai dari akte pendirian, ke akte notaris, sampai dari Kementerian Hukum, kemudian sehingga ke sini Pak, ke kantor Komaspol. Jadi adapun niat-niat kita dan teman-teman semua, kita ini sesuai dari komunitas Tunas Sabunaran ini, deskripsinya singkatnya adalah kita pemerhati, penggiat adat budaya, tradisi dan spiritualitas Batak. Jadi kita dan teman-teman kepingin khususnya daerah kita Tapal Tengah yang kita cinta ini, karena melihat daripada kekurangan anak-anak muda sekarang yang sudah dunia digital tentang adat budaya itu sudah sangat berkurang pemahaman tentang kesana. Jadi kita dengan kawan-kawan melalui komunitas ini kita jadikan sebagai wadah, kira-kira menimbulkan rasa semangat, rasa antusias kembali kepada generasi muda supaya cinta dengan sejarah dan budayanya. Karena apapun ceritanya, jangan sempat seperti yang kita alami juga kemarin waktu kita pernah merantau, seolah-olah kalau kita tanpa jati diri itu kita kadang berbaur dengan masyarakat itu seolah-olah kita ngambang, tidak tahu apanya itu. Jadi dengan kita kawan-kawan, mudah-mudahan dengan cita-cita kita bersama melalui diwadahi oleh komunitas Tunas Sabunaran ini, kita siap untuk pemajuan budaya dan masuk kepada dan berbaur dan berkolaborasi dengan kawan-kawan komunitas yang lain, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh lembaga adat, baik itu yang dari pesisirnya, baik itu dari etnis Tionghoa-nya, baik itu dari etnis Jawanya dan yang lain sebagainya. Kita siap bekerja sama. Intinya adalah kami dari Komunitas Sabunaran bagaimana supaya sejarah budaya adat tradisi itu tadi tidak hilang ditelan dengan kemajuan teknologi apalagi dunia digital. Itulah cita-cita kami, Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini Ketua juga ada didampingnya para pengurus-pengurus dari komunitas Tunas Sabunaran. Jadi Ketua memang saya sangat antusias ya, dari Badan Kesbangpol itu kita sangat antusias. Masih ada ya yang ingin meningkatkan budaya-budaya lah. Ini jarang ini dengan anak muda sekarang. Kita pengen ini jangan hilang lah kebudayaan ini. Kebudayaan apapun dia, contohnya kita lah kebudayaan Batak lah. Betul. Ini harus benar-benar kita galang lagi mana caranya anak-anak muda sekarang tahu dia bahwa dia itu jangan asal KTP aja Batak gitu ya. Tapi dia kadang berbahasa Batak tidak tahu, pengertian asal mulanya Batak itu juga dia tidak tahu.
karena kita harus pisahkan juga, pilih juga antara kebudayaan dengan agama. Iya. Jadi banyak orang kadang salah mengartikan. Kalau dianggapnya Batak itu udah pasti Kristen, itu salah. Nah ya, jadi itu memang kita pastikan budaya, Iya. agama. Nah. Oke ketua, saya lihat di sini kan komunitas Sabonaran ini, jadi pernah saya dengar ada sejarah tentang Lobutua ini, tentang budayanya. Jadi kalau bisa ketua nanti coba diterangkan. Asal mulanya tadi kalau bahasannya kan Lobutua itu gerbang peradaban. Yeah. Gerbang peradaban ini. Kenapa saya bertanya kebudayaan ya, kebudayaan lokal. Yang kita tahu budaya lokal itu adalah kelompok yang fokus pada pelestarian, pengembangan, promosi budaya daerah lah kan gitu. Iya. Nah, jadi itu silakan ketua. Terus Wanda. Iya, terima kasih Pak. Lobutua itu gerbang peradaban ya, sesuai dengan daripada para arkeolog yang datang meneliti ke sana. Lobutua itu lebih sering penyebutan oleh mayoritas kita Batak. Lobutua, tapi dia bukan tulisannya itu Lobutua, Lobutua ada spasi. Jadi orang sekarang sering kadang Lobutua karena ada spasi. Jadi kalau ditarik dari sudut pandang Batak, Lobu itu mengatakan sebuah perkampungan, Lobu gitu. Jadi tua itu ya memang tua, kuno, yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kalau dari sudut pandang kita, karena Tapteng berbilang kau dari etnis pesisir atau Melayunya, dia mengatakan Labu Tuo yang mengingat kembali sejarah Labu Tuo adalah pelabuhan, mau balabu gitu. Jadi Labu Tuo berarti pelabuhan tua. Jadi kalau dikaitkan daripada bahasa itu antara Lobu Tua dan Labu Tuo itu sangat sama. Dari Bataknya dikatakan Lobu Tua, perkampungan tua. Kalau dari sudut pesisirnya mengatakan pelabuhan tua. Dan tahun 1994 hingga tahun 2000 kemarin di sana terus tahun ke tahun ada penelitian orang arkeolog yang turun ke sana. Bahkan ada tahun 95 ya yang datang dari Prancis, AEO kerjasama dengan arkeolog nasional itu mengadakan penelitian, dan di situ memang ditemukan seperti tapal gajah, seperti ada bentuk gerbang, tapi udah tertanam berkisar 2 meter. Batanya ada batanya, bata besar ya. Jadi seperti lobu, seperti memang ada seperti dibuat benteng kandang. Kemudian jejak-jejak kanal, ada kanal bekas pelabuhan antara air busuk dengan air Simamaco. Nah, jadi di Simamaco arah ke Aceh, Simamaco arah ke Sumatera Barat, air busuk itu arah ke Aceh. Jadi di sini Lobutua. Jadi di Habib II ini mereka mengatakan ya ini adalah kanal dan sesuai dengan temuan benda-benda yang ada di sana. Di sana itu pernah ada komunitas juga, komunitas dagang Tamil. Ya, karena tahun kalau nggak salah sekitar tahun 1876 kalau nggak salah, orang Belanda pernah menemukan di situ prasasti Tamil. Prasasti Tamil menceritakan di prasasti itu adanya komunitas dagang dari 500 orang, 500 kelompok dagang dari 1000 arah. Mereka sudah sempat berkomunitas di Lobutua itu. Itu bertahun 1010 Saka Hindu. Kalau dimasehikan itu berkisar tahun 1088 Masehi. Dan sekarang itu sudah di Museum Jakarta prestasi. Jadi kemudian yang catatan tertua itu dari Ptolemeus yang kitab geografia tentang peta-peta dunia. Dia juga pernah mengatakan di catatannya itu ada sebuah wilayah tepian pantai punya pelabuhan dan ada mata air banyak. Pancur kalau bahasa Batak pancur. Jadi kalau orang Melayu bilang pancur. Makanya sempat juga baru situ dulu Lobutua dikatakan Fansur, kota Fansuri, Fansur. Jadi pancur, begitu mereka singgah bisa sekali ambil air baru situ. Dan waktu diceritakan di catatan itu dia menceritakan bahwasanya ada sebuah raja, cuma raja itu tidak bisa diketemukan, tidak bisa ditemui dengan kita.
Kalau kita orang pendatang tidak bisa langsung bertemu dengan rajanya, harus juga melalui masyarakat lokalnya. Dan masyarakat lokal yang menyampaikan apa pesan kita pendatang, baru disampaikan ke rajanya. Apa pesan raja juga nanti kepada masyarakat lokal. Masyarakat lokal inilah yang mengunjungi yang pendatang tadi. Dan di situ dikatakan juga bahwa masyarakat di sana itu pekerjaannya mau berdagang, berniaga, menjajakan, menjual, yaitu kapur barus, kamper ya, pohon kapur barus, kemudian haminjon, kemenyan, kemudian hawalin atau bahasa Indonesia kayu gaharu. Juga ada tambang-tambang lokal yaitu emas. Nah, di samping rempah-rempah, pala, cengkeh, ya, itu pada saat itu. Dan tertata rapi. Dan dia juga menceritakan bukan hanya dari Melayu, cuman ada datang dari Timur Tengah, Persia, dari India, dari Cina, dari Timur Tengah, bahkan dari Eropa. Jadi Lubu Tua itu sangat unik. Makanya sekarang kalau ditarik ke lokalnya, di Lubu Tua itu sampai sekarang kita belum ada dikatakan, kalau ditarik dari Habatapon harusnya ada Raja Nihuta. Raja Nihuta kalau kita Batak itulah Siswambulu atau orang yang pertama kali tinggal di kampung itu. Di Lubu Tua tidak ada. Padahal sekarang penduduk mayoritas itu kita Batak, bermarga. Kenapa tidak ada? Karena memang itu sudah tua sekali, sudah berlapis-lapis kehidupan di situ, peradaban di situ. Jadi kita tidak bisa mengatakan Hamiluna Puna satu tahun gitu. Kami dulu opung kami yang membuka kampung ini, nggak bisa. Jadi kalau di Raja Nihuta itu nanti jadi kesepakatan bersama di kampung kita itu Lubu Tua, itu jadi jatuhnya ke kepala desa. Siapa yang terpilih kepala desa, dialah memangku Raja Nihuta. Jadi bukan seperti kita di Toba sudah jelas Raja Nihuta siswan bulunya ada. Jadi itu karena Lubu Tua ini tadi memang sudah jauh-jauh peradabannya, sehingga begitulah dibuat tentang Raja Nihuta. Cuman sampai sekarang di sana itu masih ada juga peninggalan daripada kearifan leluhur, itu seperti Tortor Raja. Tortor Raja itu dipakai di pesta pernikahan adat atau pesta kemalangan meninggal. Itu juga masih ada. Dan di situ juga pernah diceritakan juga, dan sampai sekarang itu eksis, tentang legenda Putri Andam Dewi. Jadi sebetulnya sumur Andam Dewi itu ada di Lubu Tua, Muara Andam Dewi. Jadi waktu kemarin pemekaran, terlepasnya Barus dari terlepasnya Lubu Tua dari Kecamatan Barus, untuk dari nama mana yang diambil untuk kecamatan ini, karena Mekar itu diambil dari Andam Dewi. Itu dari nama sumur yang ada di Lubu Tua itu sendiri. Itu yang sekarang menjadi nama kecamatan Andam Dewi setelah Mekar dari Kecamatan Barus. Di Lubu Tua itu ya kita dengan komunitas juga bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh di sana, tokoh-tokoh adat budaya, tua di hutan, tokoh pemuda, karang tarunnya ya, dan penggiat-penggiat seninya di situ juga kita saling bekerja sama. Apalagi kemarin sempat juga terima kasih kita ucapkan Bapak Bupati Pak Masinton datang berkunjung ke sana, sangat antusias. Kiranya juga ini besok Lubu Tua semakin nampaklah sejarahnya, peradabannya dengan bekerja sama dengan para tokoh-tokoh lembaga-lembaga. Jadi kita Tunas Kapunaran mudah-mudahan. Jadi di abad kembali tadi ke penemuan-penemuan tadi, di antara abad ke-11-12 itu sempat Lubu Tua ini kosong, sempat sampai 2 abad kosong, sesuai dengan benda temuan. Tidak ada ditemukan benda yang berabad dia 13, 14, nggak ada. Tapi begitu ke abad 15, 16 itu ada lagi. Jadi sempat ditinggalkan artinya. Jadi masyarakat lokal dulu yang ada di Lubu Tua itu mungkin entah tsunami atau masa perang kerajaan atau ada perompak laut, itu naik lagi orang itu ke bukit. Jadi orang pedalaman bukit. Nah, karena katanya kabarnya juga di sejarah-sejarah ada juga yang menuliskan, di legenda juga ada, cerita rakyat juga ada. Itu perang, saya rasa perang yang kita lihat. Itu mayat itu bergelentangan. Dia mayat itu bergelentangan sehingga ini dibuang aja ke sungai itu, namanya Sungai Aek Busuk. Maka dikatakan Aek Busuk karena aromanya luar biasa busuk. Maaf. Jadi untuk itu sempat lagi dibilang kota mati. Jadi para leluhur kita dulu itu naik lagi ke atas. Jadi kembali orang itu ke bukit-bukit pedalaman. Jadi
di Berdisa sudah mulai kembali tenang, lalu turun lagi lah. Makanya dikatakanlah itu Lubu Tua, karena memang kota tua. Karena yang harus dilestarikan. Datang orang pesisir Lubu Tua, karena sempat sejarah itu sangat luar biasa di sana. Itu Pak singkatnya. Makanya masyarakat Batak kembali datang kira-kira di abad ke 14-15 turun lagi. Sejarah, ya banyak peradaban di sini yang benar-benar harus kita lestarikan lah kan. Nah semoga nanti ke depan Lubu Tua ini bisa lebih diketahui orang lah bahwa ini adalah gerbang peradaban. Ya Tuhan, mungkin itulah sejarah sama Pak Tulus Sinaga. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari komunitas Sabunaram semoga bisa menaikkan ini jadi sebuah jalan atau alat untuk melestarikan kebudayaan khususnya lokal, terutama bisa dilihat faktanya Lubu Tua yang ada di Kecamatan Andam Dewi. Kami juga sangat berharap dukungan dan masukan dari pemerintah khususnya Kabupaten Tabanan Tengah untuk bisa membantu ataupun mewadahi kami. Itu bisa harapan kami dari komunitas Tunas Sabunaram. Banyak Pak, kalau di Cirebon ada juga satu namanya Tugu Pulau Jauti Pak. Banyak di sana. Ya kan itu Pulau Jauti anak dari klub silsilah Raja Batak generasi keberapa? Keempat ya? Itu anak daripada Sarbraja. Opung Guru Tatia Bulan. Iya. Ada sungguhnya juga itu. Tatia Bulan. Ada soponya, ada juga sungguhnya juga. Ya, itu tadi yang kita izin, itu tadi yang kita sempat yang waktu catatan Poltonius itu menceritakan ada sebuah di situ yang sangat tertata, ada sosok raja yang tidak bisa dilihat. Karena dicari pun dari cerita Bataknya, ya kalau kita sendiri kita pemarga Batak ini kan Opung Raja Uti ini kan cucunya si Raja Batak, anak pertama dari Opung Guru Tatia Bulan, maaf kalau tidak salah. Jadi dia Marharajaon di Lubu Tua itu gerbangnya, itu salah satu harajaon kecilnya, itu kekuasaannya juga. Jadi maka tadi sempat kita bahasakan juga bahwa Poltonius menceritakan itu ada sosok raja yang tidak bisa dijumpai. Dan dia tidak mau menampakkan wajahnya. Cuman masyarakat itu tertata dengan rapi, baik adatnya, budayanya, yang keseharian dia mencari kapur barus, haminjon dan gaharu. Jadi itu tadi yang terkait dikatakan sahabat kita Lek Manjuntak tentang Opung Rajauti. Artinya Opung Rajauti inilah yang kita dari sudut pandang Bataknya menyebut beliau. Dan itu dari sudut pandang Bataknya kita menyebut beliau. Karena diceritakan juga kalau dicerita tentang kita Habatahun juga, bahkan Opung Raja Mangkuntal, maaf tadi, itu adalah dari Marga Sinambela, klan Marga Sinambela. Itulah yang pemangku Sisingamangaraja pertama. Dia yang datang dulu ke Barus menjumpai tulangnya nih, Opung Rajauti ini. Dijumpainya tulangnya, bahkan dia sangat sulit untuk berjumpa sama tulangnya. Karena dia nggak bisa dijumpai sembarangan orang. Tapi jumpa, diangkatlah Opung Raja Makutal ini jadi raja di Bakara. Ada mandat dikasih beliau. Jadi kalau dihabatakan memang luar biasa Opung Rajauti ini. Cuman secara sejarah ya kita juga dengan komunitas inilah juga niat kita Pak. Mudah-mudahan kita bisa angkat kembali ini, kita telusuri kembali, kita sampai mudah-mudahan kita dikasih petunjuk-petunjuk baik dari alam, dari masyarakat-masyarakat di sana, tokoh-tokoh di sana, sehingga dia bukan sebatas folklore atau legenda atau cerita rakyat, tapi bisa mudah-mudahan jadi sebuah sejarah kita ungkap. Itu juga cita-cita kita, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira? Cukup? Ada lagi Bapak? Ya. Izin Pak. Nah, dari saya sih dengan keadaan lokal ya, keadaan lokal dan itu sih. Usia sih masih muda Pak, cuman kita cinta sama tentu seni budaya keadaan lokal. Ada itu mulai dari sebetulnya, apalagi sekarang lagi penanaman padi ya. Satu untuk apa namanya dari pandan itu anyaman. Nah, itu kan di adat perlu juga itu anyaman itu tikarnya. Saya arah di situ, tertarik di situ. Dan itu yang kedua
untuk adat misalkan arahnya ke tradisi kan dari dulu. Terus di dalam situ kan ada hukumnya dalam bahasa Batak. Cuman ke sisi sekarang ini Pak, saya tertariknya kok malah melebar suka-sukanya gitu. Kalau memang Batak itu udah ke kuat di adatnya, kok mulai nggak ingat nggak takut dengan hukumnya gitu. Dia tahu ngomong acara untuk parhaka atau gimana, udah tahu adatnya, turi-turiannya, atau memang strukturnya ke situ, adat itu dia udah paham, seolah-olah udah mulai bergeser. Seolah yang untuk yang kami yang muda ini kemana nih arahnya nanti kami ini? Saya arahnya ke situ. Mudah-mudahan nanti kolaborasi dengan atau bisa ya pemerintahan bisa entah satu kampung bikin dia satu adatnya, memang adatnya di Lubutu itu begini, adatnya yang di apa ini begini, nggak bisa satu kecamatan, satu desa, cuman satu. Ada hukumnya masing-masing, jadi ada tertata di sini, ada aturan sama. Walaupun salah buat orang lain itu kan setiap desa namanya udah ada raja panggonggongnya di situ, raja di sana, raja di sini. Ya tergantung rajanya. Kalau nggak bisa kolaborasi dengan satu kecamatan, ya bikin satu desa. Dari situ nanti tertata. Saya sedikit ke situ dan untuk renovasi.